Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Nusantara, selamat datang di acara talkshow kami yang penuh tawa dan gokil, yaitu Canda Nusantara. Kenalkan, nama saya Madina Fatela Nur. Saya selaku pembawa acara di sini bersama rekan saya. Nama saya Cita Romali Tambuna. Pada hari ini kami akan menunjukkan apa aja sih isi talkshow kami. Nah, isi talkshow kami itu ada tanya jawab, breaking news, pementasan, dan juga iklan. Wow. Nah, kita penasaran sama isi videonya? Yuk saksikan terus. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bapak. Nah, jadi Bapak punya pertanyaan nih buat kalian. Jadi yang mau jawab bisa anak-anak ya. Jadi pertanyaan Bapak, coba bayangin kalian jadi orang kaya, terus punya banyak uang, punya lahan yang luas. Nah, kira-kira kalian mau apain itu pakai semua itu? Ayo, ada yang mau jawab gak? Saskia, Pak. Saya akan memaksimalkan lahan kebun saya dengan cara menanam pohon karet, sawit, dan tembakau dan jenis lainnya, Pak. Bagus Saskia, ada yang mau jawab lagi gak? Anggi, Pak. Apa Anggi? Kalau saya akan menanamkan beragam tanaman karet dan memperkerjakan banyak petani agar mereka hidup sejahtera. Oke, bagus pendapat kamu Anggi. Nah, coba sekarang kalau menurut kamu, Haikal, gimana menurut kamu tentang pertanyaan Bapak tadi? Kalau saya punya uang yang banyak, saya akan membeli mesin penebang yang banyak, Pak. Kenapa mesin penebang yang banyak, Haikal? Supaya bisa menebang pertumbuhan yang ada di kebun saya agar bisa membangun pembangunan seperti apartemen, restoran, dan pusat pembelanjaan dan sejenisnya, Pak. Lah, tapi itu bukan yang sering dilakukan oleh pejabat dan konglomerat di luar sana. Iya sih, tapi kan itu bisa ngehabisin wilayah hijau di negeri ini, Haikal. Enggak juga, Pak. Kan masih ada Saskia dan Anggi yang masih mau membuka perkebunan hijau saat sukses nanti. Iya sih. Panas. Gerah. Nyegerin dan juga menghilangkan dahaga. Dan juga mengandung banyak vitamin C loh. Minum Podina aja. Ada sedikit nih. Oh iya, aku nak tanya ini. Udah baca belum sih yang masih tentang menyampaikan kritik lewat humor itu? Kayaknya udah ya. Menurutku ya, sih banget. Itu bisa nyampein kritik. Bukan dari mana-mana doang, bisa dari humor juga. Nah, kalau aku tahu sih ya, kritik itu harus membandingkan informasi dari berbagai sumber kan? Iya, kan misalnya sama itu dari berita, dari komik, atau lain sebagainya. Nah, kalau kritik itu topiknya bisa aja sama, tapi cara penyajiannya berbeda kan? Iya, karena dia ada berbagai macam, kayak dari simpati, empati, peduli, pro maupun kontra juga bisa. Simpati ya, kalau dengan kata simpati sih aku langsung di otak aku tuh kayak kita tuh merasain apa yang orang lain rasakan. Misalnya teman kita sedih, kita juga ikut sedih. Iya, simpati kayak gitu. Kalau empati, kebalikannya, kita tuh merasakan lebih dalam, tapi kita tidak menyampaikannya. Nah, dari simpati sama empati itu pasti kita punya rasa peduli kan? Nah, rasa peduli itu bukan cuma merasakan, tapi juga ikut membantu. Misalnya menjenguk teman kita yang lagi sakit. Nah, aku juga lagi bingung nih, kalau misalnya lagi kerja kelompok itu, kan pasti kita suka nggak setuju sama nggak setuju kan sama pendapat orang lain. Nah, itu namanya apa sih, Cut? Kalau aku nggak dari beberapa berita ataupun buku, itu tuh ada dua, ada pro sama kontra. Kalau pro itu kita tuh setuju terhadap argumen orang, kalau kontra tuh enggak. Tapi kita tuh masih dipikir-pikir di kepala, apa sih yang disampaikan argumen tersebut, setuju apa enggak dia? Dan itu ya, kalau misalnya kita lagi mau mengkritik itu, pro dan kontranya kita harus baca dulu supaya nggak satu pas kan? Iya, benar, kita tuh kritik tuh boleh, tetapi berdasarkan fakta. Kayak kita lagi marah-marah ke teman kita ngasih kritik yang berisik di kelas, itu kan nggak boleh. Jadi kita nggak perlu nguras-nguras energi, capek-capek marah-marah kan? Tapi energiku lagi habis, Tapi saya yang gantinya. Iya. Yuk, gantiin.
Ngomong soal liburan, kata banyak orang itu liburan itu buat stres. Tapi bagi saya malah buat stres karena Pak, balik yuk. ngapain jauh-jauh? Kamu bisa patah. Ada makan di sana. Dan kamu aja udah mirip hantu. Daunnya bocor. Lagi udah nungguin. Dedas. Akhirnya saya ajak anak saya main ke tempat kerja saya. Dia main pasien di situ. Orang lain main pasien di pantai. Anak saya main pasien di tempat yang banyak kucingnya. Gimana lah hari ini Mas? Pokoknya seru banget. Kalau belajar kayak gitu, tapi kan kayak bapak. Bapak perempuan, gak apa-apa, motivasi. Masalahnya pas sudah pernah Sudah lihat apa ke Bandung, dia naik lift, dia ada kota lagi. Di Inggris gue, kamu kan kesana kerja, lahir kerja apaan? Baju kan jauh dari pantai. Iya makanya gue kan naik pulau ke sana di Ya, apa itu tetap? Tetap merupakan bagian tidak lucu yang berperan sebagai pengantar lelucon yang disampaikan. Contohnya? Contohnya adalah anak saya itu memang jarang hiburan. Oke, sekarang saya izin bertanya sekarang, apa itu punch? Reza atau Fazia ini merupakan bagian yang mengandung unsur humor dan seharusnya mengundang tawa penonton. Contohnya itu seperti apa? Saya bawa ke tempat kerja saya. Menurut dia itu tamas ya. Dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego, pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego, anak-anak yang jadi robot. Nah saya jadi pos ronda. Permisi, saya izin bertanya ya. Ya boleh. Apa itu bit? Sepasang kesatuan setup dan punch yang membahas satu supermark disebut dengan bit, sebuah naskah terdiri atas beberapa bit yang saling berkaitan. Bit merupakan bagian kecil dari naskah bawakan tunggal. Contohnya itu seperti apa? Jadi contohnya itu anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja. Menurut dia itu tamasya, dari pagi sampai sore dia anti nyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego, anak-anak saya yang jadi robot, anak saya jadi pos ronda. Saya ingin bertanya ya, apa itu rule of three? Rule of three merupakan sebuah cara untuk mengundang tawa penonton. Rule of three biasanya digunakan kalau penyampaian tidakal atau contoh sesuatu. Contohnya, dia bilang nih, Bapak curang jual di hotel makan nasi kotak tiap kali naik lift. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Sore sih, tidak kali ya? Loh, masih ada orang? Siapa ya? Alka? Alka? Alka, bangun! Hei, bangun! Kamu tidur? Sini! Sini kamu! Ya bu, kenapa bu? Turunin bangunnya, duduk buat saya. Oh ya bu. Kalau udah jam pulang masih aja tidur. Ya bu, maaf bu. Dari tadi kamu nggak berakhir pelajaran? Malah tidur sedikit. Masa baju pakainya nggak benar tuh. Ya bu, maaf bu. Nah kamu ini loh, banyak yang kosong tugasnya. Soalnya tugasnya banyak bu. Saya capek. Lihatnya pun tak sedih. Saya mau nyerah aja bu. Loh, rugi dong, jangan nyerah lah. Udah sampai sini juga. Kamu itu ya, harus berusaha jadi lebih baik lagi. Bukannya kamu pengen jadi polisi? Wah, kok ibu tahu? Tahu lah, saya kan lihat status kamu. Tuh, bener kan? Oh iya bu. Kamu itu harus yang sungguh kalau punya cita-cita. Besok-besok kamu harus pakai diri kamu lagi. Semua itu akan ada pada waktunya. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, pasti akan terjadi di kamu. Kamu berubah nggak? Bu. Ya sudah, besok-besok kamu harus lebih rajin lagi dari ini. Ya bu. Ya, pulang sekarang. Gak usah kayak gitu lagi. Ya bu, siap. Ya bu. Halo pemirsa, selamat datang di acara yang selalu menghadirkan berita paling santai tetapi tetap heboh, yaitu Bikin Heboh. Bersama saya, Yura,
hari ini kita punya kisah unik dari sebuah taman yang biasanya tenang dan damai. Tapi siang ini berubah menjadi sedikit berantakan gara-gara angin iseng. Langsung saja kita menuju lokasi bersama reporter kita, Ayar. Baik, terima kasih ya. Saya sekarang berada di lokasi kejadian yang awalnya ada angin hanya sepoi-sepoi saja, tiba-tiba ada angin wus yang sangat kencang. Dan sini saya bersama korban yang bernama Kang Dimas yang akan menemani saya untuk mengobservasi tempat-tempat ini. Jadi bagaimana Kang Dimas? Kenapa bisa tiba-tiba ada angin? Dan apa aja sih yang Kang Dimas rasakan saat ada angin tersebut? Iya, awalnya mas saya lagi duduk santai lagi minum kopi, makan roti ya kan, sambil ya menikmati udara sejuk ya. Terus tiba-tiba ada angin dateng, bus gitu kan, udah kayak ngemusun aja, ada bujuk saya mah. Tiba-tiba kertas gorengan saya terbang ke kolam, topi saya kesemak-semak, bodo amat dari itu kertas kemana. Terus kertas pokoknya makanan saya juga terbang-terbangan, kacamata saya pun pecah gara-gara angin, jadi kayak harus ganti lagi. Baik, terima kasih ya Kang Excel atas terus semua yang Kang Excel telah utarakan dalam breaking news pada hari ini. Sama-sama. Wah, luar biasa ya pemirsa. Dari yang niatnya piknik santai malah berubah jadi olahraga kejar topi dan sendal. Untungnya tidak ada korban. Selain harga diri yang sempat melayang bersama angin, Kel, aku udah belajar buat jajan minggu depan belum? Ya belum lah, tapi tenang aja, aku punya rencana besar. Rencana apaan? Rencana buat ya tidur dulu baru segar, nanti kalau segar baru belajar. Rencana itu mah bukan buat belajar, tapi cuma buat malas-malasan doang. Mas, inspirasi itu datangnya dari kenangan, bukan dari tebal. Inspirasi apaan coba? Yang datang dari bagian kayak gini doang. Inspirasi buat pesen GoFood. Ya, inspirasi yang kelas banget. Mas, saya santaian dulu, nah, nanti kalau udah tenang baru produktif. Santai sekarang, produktifnya nanti. Mau jadi apa di masa depan nanti? Udah jam 5 sore loh ini. Lah mas, jam 2 sore itu waktunya yang tepat untuk tidur yang kedua. Ya aduh. Ya ampun, kan mau belajar kalau udah seger. Aduh, bentar lagi ya mas, masih mulai pesan aku. Tuh, gak bisa gitu. Kalau kamu kayak gini terus nanti kamu malah mimpi jadi beneran. Hah? Yang beneran? Kan baru diomongin, jadi emang gak sekarang. Tapi kalau kamu kayak gini, bisa-bisa kamu cuma mimpi tau gak dapat nilai tinggi. Mas, aku tuh bingung sama kamu. Kamu bisa baca buku jam-jam, sedangkan aku enggak. Karena aku tahu hasilnya, Kel. Nih, kita rajin, dapat nilai tinggi, suka dulu. Tapi kalau cuma males-malesan kayak gini, nanti cuma penyesalan tau gak? Saya udah salah, aku udah kebal sama itu. Ya, gue tahu, lo tuh bisa berubah. Tapi, nih, aku gak minta kamu jadi sempurna nih. Tapi coba ilangin deh rasa malas itu. Mas, baca buku tuh berat banget. Emang awal dari sebuah hal baru tuh pasti berat. Tapi kalau coba dikit-dikit pasti nanti bisa beradaptasi. Dikit-dikit. Iya, nih coba ya. Nah sekarang udah ada 15 menit, aku temenin sama ajarin ini. Ayo. Nah ini kalau pakai rumus ini, kan ini 2 kali 2 jadi 4. Nah, di situ. Ya, dengerin gak sih? Oh iya, tadi 2 kali 2 jadi 4 piring gorengan kan? 4 angka maksudnya. Oh, fokus dong makanya Mikael. Yaudah iya, maaf tadi ngelamun dikit. Kamu ngantuk ya? Iya sih dikit, tapi aku gak mau bikin kamu kecewa lagi deh. Yaudah, nih, coba sekarang kamu ngerjain salah satu soal dari sini. Nanti kalau ada yang salah, aku bantu. Coba sekarang. Oke. Belum? Kayak gitu kan mas? Nah, bener kan? Loh, aku bener. Udah, aku bilang, semua orang tuh pasti bisa, termasuk kamu. Kamu dari dulu aja gak pernah coba, dan kalau malas-malasan. Tuh, coba jadi kalau udah ngerti.
Pasti sekarang udah pintar. Ya, semua orang bisa kalau nggak males ya. Ada lagi belajar nih. Itu cuma pelan doang. Fokus nih. Iya, aku harus sadar deh. Kalau males tuh nanti cuma di awal, tapi kalau rajin pasti keterusan. Akhirnya ngerti juga kamu, Kel. Makasih ya Mas, kayaknya kalau bukan karena kamu, aku gak bakal serajin ini deh. Sama-sama. Tapi ingat besok belajar lagi. Jadi Mas Hari doang rajinnya. Hari ini aja rajinnya, besok gak lagi. Kel. Iya, bercanda Mas. Besok lagi kerja lagi deh. Ayo, kerja lagi. Lapar. Pusing. Uang kita 2.000. Pokoknya solusinya. Dina tunggu. Maya ada apa? Tunggu banget. Enggak wah, aku capek habis ujian soalnya pengen pulang. Tadi aku liat kamu loh. Lihat apa? Aku liat kamu buka buku kecil aku semalam tadi. Maafin aku Maya. Aku terpaksa harus kayak begitu soalnya semalam belum belajar. Aku tahu kok kamu. Tapi nggak diangkat juga. Ketahuan gimana? Aku tahu. Aku aja tadi pas nyontek tangan aku gemeteran. Aku takut ketahuan. Terus yang gimana? Kalau Pak tahu, kamu bisa dapat nilai 0 loh. Aku nggak tahu harus gimana. Aku janji deh nggak bakal ngulangin itu lagi. Aku harap kalau begitu Dina. Lebih baik dapat nilai kecil hasil sudah kelas sendiri supaya kamu dapat nilai gede tapi hasil nyontek. Iya Maya, terima kasih udah ingetin aku. Sama-sama Maya. Dina. Selamat siang pemirsa, dengan saya Dinda Kanea. Breaking News Canda Nusantara. Fenomena kecanduan ponsel di kalangan anak dan remaja kini menjadi perhatian serius di berbagai daerah. Tidak hanya berdampak bagi perilaku sosial, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental mereka. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin Surakarta melaporkan peningkatan jumlah pasien anak dan remaja yang mengalami kecanduan ponsel. Menurut Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja, Dr. Alia Himawati, fenomena ini sudah terjadi sejak 3 tahun lalu dan jumlah kasusnya terus bertambah setiap tahunnya. Dalam satu hari, rumah sakit tersebut bisa menerima 1 hingga 2 pasien baru dengan gejala kecanduan ponsel. Beberapa di antaranya bahkan mengalami gangguan perilaku, seperti enggan makan, enggan bersekolah, dan tidak mengenali orang tua mereka. Dr. Alia menjelaskan, sebagian pasien datang ke sekolah bukan untuk belajar, melainkan untuk bermain game karena tersedianya jaringan wifi di sana. Sementara itu, di rumah orang tua mereka telah memutus akses internet sebagai bentuk pengawasan. Penanganan pasien kecanduan ponsel dilakukan sesuai tingkat keparahan gejala. Langkah awal adalah pengakuan dari pasien bahwa dirinya memang Setelah itu, pasien diberikan obat serta menjalani terapi perilaku. Dosis obat akan dikurangi secara bertahap seiring membaiknya kondisi pasien. Sebagai langkah pencegahan, pihak rumah sakit mengimbau para orang tua agar tidak memperkenalkan ponsel kepada anak-anak terlalu dini. Kebiasaan pengguna ponsel sejak usia muda dapat menimbulkan risiko kecanduan yang berpengaruh pada perkembangan mental dan juga sosial mereka. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan rekan Sen di lokasi. Silakan Sen. Terima kasih Dinda. Baik pemirsa, saya sudah berada di lokasi di mana orang tua dan korban sudah bersama saya. Baik Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengetahui bahwa anak Bapak Ibu sudah melupakan kalian? Saya sendiri sedih melihat anak saya sendiri, darah dari saya sendiri sudah melupakan diri saya. Oh begitu ya Bu. Kalau Bapak apakah memiliki perasaan yang sama? Karena saya dari awal ini membesarkan Michael ini dari kecil bersama istri saya, tapi saya gagal jadi orang tua gitu. Oh sedih sekali. Nah, apakah kamu masih mengingat orang tua kamu? Orang tua itu apa? Wah, sangat sedih ya pemirsa. Sekiranya itu sekian dari saya. Terima kasih. Kembali ke studio. Terima kasih Sen atas laporannya. Pemirsa, semoga informasi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan ponsel, terutama bagi anak-anak. Saya Dinda, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program berikutnya.
hanya di Canda Nusantara. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cut. Hari ini saya akan membahas tentang topik apa sih ya? Topik ya. Kasih clue coba deh. Cluenya tuh yang berbau asap gitu. Asap ya. Pasti rokok gak sih? Ah, bener tuh teman-teman. Aku pengen nanya nih ke Ayaya. Ayaya pernah gak sih ngerasain kayak lagi santai-santai, ngirup udara kayak sekarang nih, tapi tiba-tiba nyium bau yang gak sedap gitu? Duh, sering gak sih Cut kalau kayak gini? Apalagi kayak kita lagi kayak gini nih ya Cut. Kayak lagi tenang-tenangnya kita di taman kayak gini, tiba-tiba ada aja oknum yang lagi nyedot asap rokok itu. Kayak rasanya tuh kita lagi tenang makan es krim, tiba-tiba kecium bau bensin. Bau bensin itu kan nyengat banget kan? Nah, bau nyengat itu tuh bisa bikin kita sesek dong, dan itu bener gak nyaman Cut. Nah, itu yang aku rasain ya. Tuh bener teman-teman yang bilang Ayaya. Tapi kenapa sih masih banyak kayak masyarakat di sekitar kita ataupun teman-teman yang ngerokok kayak gitu? Iya, pasti banyak banget gak sih? Padahal tuh kayak, kan mereka tahu ya, di dalam bungkus rokok itu ada loh yang kata-katanya dilarang merokok. Dan di situ juga ada loh gambar kalau yang udah perokok pasif itu tuh yang udah mengenai penyakitnya itu, kayak kanker mulut atau paru-parunya yang bermasalah. Kenapa ya kok mereka masih aja kayak gitu gak sih? Iya kan teman-teman, kayak di bungkus rokoknya tuh udah tertata jelas peringatan serta bahaya rokok tuh kan ada banyak ya, apalagi bahan-bahannya. Ayah tahu nggak sih bahan kandungan rokok tuh apa aja? Nah, yang aku tahu ya Cut, ada zat nikotin, zat adiktif yang bener-bener nggak bagus banget deh buat kesehatan tubuh kita. Bener sih yang bilang Ayaya ya. Nah teman-teman, kalian udah denger kan apa aja di dalam rokok tersebut dari peringatannya serta bahayanya? Aku pengen nanya nih ke Ayaya, apa sih yang harus diwaspadai dari orang tersebut? Nah, yang harus diwaspadai itu ya, Cut tahu kan kalau di jalanan tuh pasti banyak banget perokok-perokok yang lagi bawa kendaraan tuh kayak sambil megang rokok gitu loh Cut. Jadi apalagi kan barangnya tuh kayak ketiup angin dan kena yang belakangnya. Itu bener-bener bahaya banget loh Cut. Nah, cara menghindarinya itu kalian tuh bisa banget loh teman-teman buat negur orang tersebut kalau itu tuh benar-benar gak boleh dan dilarang banget buat pengendara-pengendara loh teman-teman, karena itu benar-benar ngebahayain orang-orang sekitar yang ada di jalan tersebut. Jadi saran dari aku, kalau misalkan kalian nemu oknum-oknum seperti itu, tolong banget ya teman-teman, ditegur aja deh daripada itu membahayakan orang lain. Dan itu tuh benar-benar kayak gak banget deh kalau buat ada di dunia kita ini. Dari saran Ayaya itu aku pengen nambahin nih sedikit. Sebenarnya gampang tau bagi kita untuk menghindari rokok. Yang pertama tuh kayak mulai minum air putih setiap harinya dan dibiasakan untuk makan permen, kayak ngehindarin dari biasa yang rokok gitu loh. Terus bonusnya paling ngehirup oksigen. Bener banget, tahu gak sih teman-teman? Nah, aku tuh ya bener banget kayak aku bener-bener sering banget dengar orang-orang di sekitar aku tuh kayak aku tanyain kenapa sih kamu tuh merokok? Karena tuh teman-teman katanya tuh di dalam rokok itu ada rasa-rasa manis, dan rasa-rasa manis itu bisa loh kalian coba dengan memakan permen gitu loh. Ya, gitu Cut. Nah teman-teman, segitu aja topik yang ingin dibahas. Nggak tahu kenapa nih di kepala aku tiba-tiba di pikiran aku tuh kayak pengen ngebahas gitu ini. ya. Iya. Ya bener, tapi bagus tau Cut pertanyaan kamu tuh. Cut. Dan saya Ayaya. Mendingan tanya daripada sesat di jalan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam sesi Tabola Bale. Ya, boleh. Nah, sebelum masuk ke sesi Tabola Bale, dengan saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Raisa Raisa. Saya biasa dipanggil Raisa, tapi bukan penyanyi. Nah, karena kakak ini maksa nih guys, kita aja dulu ke sesi Tabola Bale. Ketiga kertas karton. Kenalan dulu dong sama penonton. Nah, nama kakak siapa? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Ya udah, kasih tahu ya. Nama aku Clara Disiana. Panggilnya Clara aja. Oke Kak Clara, apa
lagi baca apa tuh kan? Itu nah dia tertarik kan tuh. Nah, teks narratif ini merupakan teks yang berbentuk narasi yang mengandung peristiwa mengesankan, unik, lucu, dan termasuk dengan karakter. Oh ya, nggak salah tuh jawaban. Ah, tidak meren. Siapa jawaban sudah betul. Udah deh, oke deh. Udah sisipnya sekalian. Boleh, boleh. Jadi, struktur yang pertama itu ada abstraksi, yaitu bagian awal dari cerita, misalnya kayak penuaan dari cerita tersebut. Nah, yang kedua itu ada orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar. Jadi, yang ketiga itu ada krisis atau konklusi. Ini tuh biasanya jadi inti dari cerita atau masalah pada cerita tersebut. Lalu yang keempat itu ada reaksi atau solusi. Itu merupakan tanggapan dari krisis yang ada pada bagian ini. Lalu yang terakhir itu ada koda, yaitu merupakan bagian dari cerita, yaitu menandakan bahwa cerita itu sudah berakhir. Tapi koda ini bersifat opsional. Ada yang bisa menggunakannya atau ada yang bisa tidak menggunakannya. Oh gitu kak. Makasih ya kak atas pengetahuannya. Sama-sama, santai aja sih, kayak sama aja. Ah, kan kita baru kenal, maksud siapa? Siapa? Kok siapa? Nah, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vicky, kamu jangan ngomong sembarangan dong. Oke, kamu kelihatan lubang-lubangnya udah kayak begitu. Lah, kamu jangan kayak ngikutin hal teman kamu dong. Artinya kamu cita-cita menjadi pelayaran. Tapi itu kalau saya menjadi pelayaran, saya harus berusaha sembarangan supaya nanti pagi dan saya bisa betul-betul strategi lebih bisa. Ah, dasar kamu, makanya kita harus jaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Jawab Berhadiah Canda Nusantara. Tanya jawab hari ini kita buka dengan tema teks eksposisi laporan. Langsung saja kita ke penelpon pertama. Halo, dengan siapa dan di mana? Dengan Raisa di Bikini Batam. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apa itu teks laporan? A. Bla bla bla. B. Blu blu blu. C. Tulisan yang berisi informasi yang lengkapi dengan gagasan, perasaan, dan pengetahuan penulis. Jawabannya adalah C. Tulisan yang berisi informasi yang dilengkapi gagasan, perasaan, dan pengetahuan penulis. Yakin jawabannya sudah betul? Yakin banget dong. Oke, mari kita kunci jawabannya. Jeng jeng jeng. Oke, jawabannya benar. C. Langsung saja kita ke pertanyaan kedua. Manakah yang termasuk jenis teks eksposisi? A. Teks eksposisi laporan. B. Bla bla bla. C. Blu blu blu. Jawabannya adalah A. Teks eksposisi laporan. Yang benar. Jawabannya bukan B. Bener lah, saya udah belajar ini. Oke, mari kita kunci jawabannya. Oke, pemirsa, jawabannya benar. A. Wah, Kak Raisa ini pintar sekali. Mari kita lanjut ke soal esai. Sebutkan langkah-langkah teks eksposisi laporan. Wah, soal ini susah banget nih. Kira-kira Kak Raisa bisa jawab gak ya? Let me think. Oke, yang pertama tentukan topik yang berhubungan dengan fenomena sosial. Kalian bisa ambil topik dari kegiatan sehari-hari, misalnya membaca buku di sekolah. Nah, yang kedua tentukan objek responden yang akan menjadi responden atas topik yang kalian angkat. Kalian bisa memilih teman, keluarga, ataupun orang lain di sekitar kalian. Nah, yang ketiga tentukan cara pengambilan datanya nih. Jadi kalian bisa memilih menggunakan survei atau melalui wawancara. Yang keempat, rumuskan hal-hal yang ingin kalian ketahui dari topik yang kalian angkat. Seperti butuh berapa lama untuk membaca di sekolah. Lalu yang kelima, kumpulkan data sesuai dengan cara pengambilan data. Yang keenam, olah data yang telah kalian dapat. Kalian dapat mengolah data menggunakan persentase. Contohnya tuh kayak berapa orang yang pilih A, C, B, atau C. Nah, yang ketujuh, kalian baru buat teks eksposisi laporannya. Dengan struktur, yang pertama itu ada pernyataan pendapat, yang kedua argumen atau hasil penelitian, yang ketiga penegasan ulang atau simpulan. Itu pemirsa. Jawabannya benar sekali pemirsa.
Selamat, Anda memenangkan hadiah senilai 100 juta rupiah dipotong pajak 99,9%. Oke pemirsa, sesi tanya jawab hari ini sudah selesai. Selamat berjumpa di sesi tanya jawab selanjutnya. Dadah! Ya, gak kerasa ya Cut, di penghujung acara aja nih. Iya nih. Nah teman-teman, kalian udah lihat kan apa aja sih isi pementasannya, breaking news, iklan, serta tanya jawab yang udah kami tunjukin. Nah menurut kalian, dari beberapa klip tersebut, seru gak sih untuk dilihat? Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Kami selaku pembawa acara, saya Dina. Dan saya Citra, Pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!